Hai guys, hari ini materi kita adalah analisis pasar yang terdiri dari segmenting, targeting, and positioning. Sebelumnya perkenalkan dulu nih, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Syifaul Aulia, Cassandra Beta Ramadhani, Fahmi Idris, Vina Anggraini, dan Syifa Anissa. Oke, lanjut ke materi yang pertama. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari segmenting. Segmenting pasar yang dikenal juga sebagai market segmentation merupakan proses pengelompokan konsumen ke dalam beberapa kategori berdasarkan kebutuhan, keinginan, serta karakteristik yang berbeda. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menawarkan produk pemasaran yang sesuai dengan masing-masing segmen dan merupakan langkah yang efektif sehingga perusahaan dapat memberikan pelayanan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan target pasar yang diinginkan. Selain itu, segmentasi pasar juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan di antara konsumen yang ada di pasaran. Setiap perusahaan tentu ingin memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen melalui produk yang mereka tawarkan. Strategi dalam menentukan segmenting. Tujuan dari segmenting pasar adalah untuk mengoptimalkan upaya pemasaran dengan lebih memfokuskan perhatian pada pembeli yang memiliki minat tinggi untuk melakukan pembelian. Selain itu, segmentasi juga bertujuan untuk menjembatani kebutuhan dengan tindakan yang diambil. Terdapat 6 strategi yang dapat dilihat dalam segmenting. Yang pertama, measurable. Setiap segmen harus dapat diukur dan diidentifikasi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan untuk masing-masing segmen. Proses ini dilakukan dengan mengenali dan mengidentifikasi sifat serta karakteristik tertentu yang dimiliki oleh konsumen. Yang kedua, substansial. Segmen pasar perlu memiliki potensi keuntungan yang menguntungkan dan harus cukup besar untuk dapat dilayani dengan baik. Dalam program pemasaran, beberapa kelompok konsumsi yang homogen memungkinkan perusahaan untuk menjangkau mereka secara lebih luas. Hal ini membuka peluang untuk meraih keuntungan jangka panjang. Yang ketiga, aksesibilitas. Setiap segmen yang dipilih harus dapat dijangkau dengan efektif melalui pengarahan dan pemutusan kegiatan pemasaran. Dalam konteks ini, kemudahan akses terhadap informasi, komunikasi, dan distribusi dalam segmen yang dilayani akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Yang keempat, differentiable. Secara umum, segmen-segmen pasar dapat dipisahkan dengan memberikan respon yang berbeda terhadap setiap elemen, serta menggunakan pemasaran yang sesuai. Yang kelima, actionable. Program pemasaran yang efektif harus dapat dirumuskan dalam bentuk tindakan konkret untuk menarik dan melayani segmen tertentu. Yang keenam, viable and sustainable. Strategi perusahaan perlu dirancang untuk jangka panjang dan berlangsung secara terus-menerus agar dapat melayani setiap segmen dengan baik. Kriteria dasar untuk pertukaran harus dapat dipenuhi seperti memiliki daya beli, siap, bersedia, serta mampu menjalankan hubungan bisnis yang baik dengan perusahaan. Selanjutnya Sandra akan menjelaskan mengenai pengelompokan segmenting. Ini terdiri atas 4. Yang pertama itu ada segmentasi geografis. Ini adalah proses membagi konsumen berdasarkan lokasi. Yang pertama itu berdasarkan iklim. Contohnya, perusahaan yang memproduksi pakaian-pakaian hangat tentunya akan menentukan target pasar di daerah-daerah atau tempat-tempat yang dingin. Kemudian yang kedua berdasarkan kota. Contohnya, Bank di DKI Jakarta mengeluarkan produk perbankan baru yang dapat diakses oleh nasabah. Nah, target pasarnya adalah masyarakat di DKI Jakarta saja. Kemudian yang ketiga, itu berdasarkan lingkungan. Contohnya, perusahaan atau pengusaha kafe itu membangun sebuah kafe di lingkungan kampus. Nah, target pasarnya adalah mahasiswa-mahasiswa di sekitar kampus. Kemudian yang kedua berdasarkan segmentasi demografis. Nah, ini adalah proses membagi konsumen berdasarkan karakteristik. Yang pertama berdasarkan usia. Contohnya, perusahaan memproduksi buku tulis yang didesain dengan lucu dan warna-warni. Nah, target pasarnya adalah anak-anak dan remaja usia 6 sampai 15 tahun. Kemudian yang kedua berdasarkan pekerjaan. Misalnya botol minum yang didesain dengan polos, elegan, mudah dibawa, dan berukuran besar. Nah, target pasarnya adalah orang-orang yang bekerja di kantoran. Kemudian yang ketiga,
itu berdasarkan agama. Contohnya perusahaan hijab yang memproduksi hijab baru. Nah, target pasarnya itu adalah untuk wanita-wanita muslim, remaja, dan dewasa. Kemudian yang keempat itu berdasarkan jenis kelamin. Contohnya brand kosmetik yang memproduksi sabun cuci muka terbaru dengan formula yang memang dikhususkan untuk wanita saja. Yang ketiga itu segmentasi perilaku. Ini adalah proses membagi konsumen berdasarkan perilaku seperti kebiasaan pembelian. Contohnya kedai kafe yang memberikan minuman gratis 10 pembelian untuk kunjungan berskala bagi pembeli-pembeli yang setia. Kemudian yang keempat itu ada segmentasi psikografis, adalah proses membagi konsumen berdasarkan gaya hidup, kelas sosial. Ini adalah manfaat segmentasi. Itu ada 4. Yang pertama, mendesain produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Kemudian yang kedua, membantu mengidentifikasi siapa saja sih yang mungkin akan mengambil alih pangsa pasar. Kemudian yang ketiga, dapat mengidentifikasi peluang. Yang keempat, menguasai posisi yang lebih superior dan kompetitif. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 2 poin tentang targeting gitu. Poinnya itu ada pengertian dari targeting dan strategi dalam menentukan targeting itu sendiri. Nah, yang pertama itu adalah pengertian dari targeting itu sendiri. Targeting adalah proses untuk menilai dan memilih segmen pasar mana ini yang memiliki potensial terhadap perusahaan gitu. Nah, targeting ini adalah tahapan kedua setelah segmentasi. Jadi kan yang pertama itu tadi kan segmentasi, nah yang kedua ini adalah targeting gitu. Nah, targeting itu adalah proses yang dilakukan perusahaan untuk mengevaluasi daya tarik dari berbagai segmen pasar yang ada yang telah dibentuk melalui segmentasi tadi, guna untuk menentukan segmentasi mana nih yang memiliki potensial yang dapat dijangkau dan dilayanin gitu. Nah, dalam jurnal EMBA yang ditulis oleh Sandy Wulan Karamoy itu menyebutkan bahwa targeting adalah upaya tahapan strategis dalam pemasaran yang bertujuan untuk memilih segmen yang dapat memberikan nilai pelanggan terbesar serta mempertahankan daya saing perusahaan dalam jangka panjang gitu. Nah, kita masuk ke poin kedua. Ini adalah strategi dalam menentukan targeting. Itu ada 4, teman-teman. Yang pertama itu ada undifferentiated marketing. Nah, undifferentiated marketing ini biasa disebut juga dengan pemasaran massa, di mana strategi ini perusahaan memilih untuk mengabaikan segmen pasar yang ada dan menawarkan satu produk kepada seluruh pasarnya gitu. Jadi dalam strategi ini perusahaan melakukan analisa terhadap kondisi pasar secara menyeluruh dan mengoptimalkan pengemasan produknya. Nah, contohnya itu adalah Colgate, itu adalah perusahaan yang memproduksi produk seperti pasta gigi, sikat gigi, dan obat kumur dengan target konsumen yang bersifat global. Nah, yang kedua itu ada differentiated marketing. Nah, strategi ini diterapkan oleh perusahaan untuk mengarahkan perhatiannya ke berbagai segmen pasar dan merancang penawaran yang berbeda untuk setiap segmen gitu. Nah, kita masuk ke contohnya. Contohnya itu adalah merek suplemen kesehatan yang menawarkan produk vitamin yang berbeda-beda untuk setiap kelompok usia. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin ketiga, ini adalah concentrated marketing. Nah, pemasaran ini dilakukan dengan menargetkan satu atau beberapa kelompok tertentu saja yang memiliki potensi untuk melakukan pembelian. Contohnya itu ada Proton Interaktif, itu adalah perusahaan media dan peralatan olahraga, di mana perusahaan itu hanya menargetkan konsumen yang memiliki ekonomi kelas atas atau orang-orang kaya saja.
Nah, yang terakhir itu ada micro marketing. Nah, itu lebih kecil lagi jangkauannya teman-teman. Nah, di sini strategi pemasaran hanya menargetkan kelompok kecil atau pelanggan tertentu saja, atau bisa juga yang hanya dikenal sebagai pemasaran khusus. Nah, selanjutnya itu ada micro marketing, di mana strategi pemasaran ini hanya menargetkan kelompok kecil atau pelanggan tertentu saja gitu, atau bisa dikenal juga sebagai pemasaran khusus. Nah, micro marketing ini hanya menargetkan kepada kelompok kecil pelanggan yang lebih personal serta mempersempit pasar sehingga lebih tahu siapa saja nih yang bisa menjadikan target. Nah, contohnya itu ada program hadiah dari Starbucks. Nah, dia tuh menawarkan diskon khusus dan penawaran eksklusif kepada pelanggan setianya saja gitu. Selanjutnya materi manfaat targeting yang akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang manfaat targeting dalam pemasaran. Yang pertama, ada mengantisipasi persaingan dengan baik. Menentukan target pasar dapat memungkinkan seorang wirausahaan dapat mengenali pesaing dengan lebih baik. Dalam mengenali siapa yang menjadi pesaingnya dalam segmen pasar yang sama, orang yang wirausahaan dapat mengembangkan strategi yang lebih baik lagi untuk membedakan dirinya dan menawarkan keunikan kepada konsumen. Contohnya pada bisnis catering yang menargetkan pelanggan yang peduli dengan kesehatan dengan menawarkan makanan yang rendah kalori dan tinggi protein. Ini membuat mereka tidak langsung bersaing dengan restoran cepat saji yang menawarkan makanan berlemak dan tinggi gula. Yang kedua, ada mengetahui anggaran yang diperlukan. Dengan menentukan target pasar yang jelas, kita dapat mengestimasikan dengan lebih akurat anggaran yang dibutuhkan dalam kegiatan pemasaran sehingga bisnis tersebut terhindar dari pemborosan. Contohnya pada warung makan sederhana atau warteg dengan restoran fine dining. Jika pada warung makan sederhana pelanggan yang ditargetkan adalah pelanggan kelas menengah ke bawah yang pemilik warung makan hanya membutuhkan anggaran untuk keperluan bahan baku murah, peralatan sederhana, dan lokasi yang strategis dengan padat penduduk. Sedangkan pada restoran fine dining, dia menargetkan pelanggan kelas atas, membutuhkan anggaran lebih besar untuk kebutuhan bahan baku premium, dekorasi yang mewah, dan staf profesional. Dan yang ketiga, manfaatnya yaitu mempermudah persiapan konten promosi. Jika target pasar sudah ditentukan, maka akan lebih mudah untuk mempersiapkan konten promosi yang cocok atau sesuai dengan target yang akan kita capai, dan membantu kita dalam memilih mana media promosi yang paling efektif untuk digunakan. Contohnya pada saat sekarang ini banyak sekali bisnis thrift shop atau pakaian bekas impor, di mana jika targetnya remaja dan mahasiswa, kontennya dapat berupa video mix and match pakaian thrift di TikTok dengan gaya kekinian. Sedangkan jika targetnya ibu-ibu, dapat bisa berupa konten pakaian branded murah dan berkualitas dengan promosinya di Facebook, karena ibu-ibu sering sekali kan aktif di Facebook. Dan yang ketiga, ada positioning, adalah strategi bisnis untuk menempatkan merek, produk, dan layanan di benak konsumen dengan cara yang berbeda dengan pesaing lainnya. Positioning membantu menciptakan citra atau persepsi yang unik sehingga pelanggan lebih mudah mengingat dan memilih produk tertentu dibandingkan dengan yang lain. Contohnya pada minuman kopi seperti Starbucks, dia tuh memposisikan diri sebagai merek kopi premium dengan suasana nyaman untuk bekerja atau bersantai. Adapun kopi kenangan,
dia memposisikan diri pada kopi berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau untuk generasi muda. Dan kalau bentuk air mineral contohnya itu Aqua, memposisikan diri sebagai air mineral sehat dan berkualitas tinggi yang berasal dari sumber alami. Selanjutnya Le Mineral, memposisikan diri sebagai air mineral dengan cara lebih segar karena kandungan mineral di dalamnya. Sekian, terima kasih. Strategi dalam menentukan positioning. Yang pertama, memahami pelanggan. Salah satu metode yang efektif adalah dengan melakukan riset pelanggan untuk mengetahui produk yang mereka butuhkan dan permasalahan yang mungkin muncul saat menggunakan produk sejenis dari pesaing. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai pelanggan. Dengan cara ini, perusahaan akan lebih mudah mengembangkan strategi promosian yang sesuai berdasarkan tanggapan dan kesan dari konsumen. Yang kedua, perhatikan kompetitor. Setelah memahami kebutuhan pelanggan, penting bagi perusahaan untuk mempelajari dinamika persaingan di pasar, khususnya produk-produk sejenis yang memiliki banyak pesaing. Yang ketiga, tingkatkan citra produk. Citra produk merupakan aspek yang krusial dalam menciptakan kesan positif dari konsumen. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan memilih iklan atau brand ambassador yang memiliki reputasi baik. Yang keempat, penentuan harga. Berkaitan erat dengan kualitas produk yang ditawarkan kepada pelanggan. Umumnya semakin tinggi kualitas produk, semakin mahal pula harga yang harus dibayar oleh pelanggan. Namun perusahaan memiliki kemampuan untuk menawarkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau, yang tentu saja akan meningkatkan daya beli pelanggan. Selanjutnya, manfaat positioning dalam pemasaran. Yang pertama, meningkatkan penjualan dengan menawarkan produk atau layanan yang lebih relevan dan mengkomunikasikan dengan cara yang lebih efektif. Perusahaan memiliki peluang lebih besar untuk memasuki pasar baru, menarik klien baru, serta meningkatkan penjualan secara signifikan. Yang kemudian menetapkan target pasar yang lebih terdefinisi. Perusahaan dapat lebih fokus dan efektif dalam menyampaikan nilai yang ditawarkan, sehingga berpotensi meningkatkan nilai perusahaan secara signifikan dan terhubung dengan kebutuhan konsumen. Dengan melakukan positioning, perusahaan dapat mengomunikasikan manfaat yang penting yang ditawarkan oleh produk atau layanan kepada konsumen. Dan terakhir, menetapkan target pasar yang lebih jelas. Positioning dalam pemasaran memberikan perusahaan kesempatan untuk mengkomunikasikan fitur atau manfaat tertentu dari produk. Dengan demikian, fokus yang lebih tajam pada penawaran ini akan membantu meningkatkan nilai perusahaan secara signifikan. Nah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan ketik ya pertanyaannya di grup. Terima kasih.